Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah janallahu aikum ajmain. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita senantiasa wajib bersyukur setiap saat, di setiap waktu, sebanyak nafas yang berhembus dari tempat pernafasan kita. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimanilaikum ajmain, kita lanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang masuk pelajaran yang ke 147. Fadlu Shaumi Ramadan, itu keutamaan puasa Ramadan. Ketahuilah saudaraku rahimanilaikum ajmain, puasa merupakan rukun Islam yang keempat setelah zakat. Zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan puasa untuk kaum muslimin, yang mana Allah Subhanahu wa taala khususkan puasa tersebut dengan pahala yang besar. Bahkan dengan puasa Ramadan itu merupakan sebab ketika dia berpuasa atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu kita wajib mengetahui keutamaan dari puasa Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Adapun puasa secara bahasa itu maknanya adalah al-imsak, itu menahan diri. Adapun secara istilah atau secara syar'i, puasa artinya al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, wasairil muftirat, dan segala hal yang bisa membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyati taqarrubi ilallahi ta'ala, semenjak terbit fajar, itu fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari, sampai waktu maghrib, dari subuh sampai maghrib, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian puasa. Jadi puasa itu menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keutamaan puasa disebutkan dalam banyak hadis. Di antara yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma yauman, siapa saja yang berpuasa satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya, anin nari, dari api neraka, sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun. Di sini Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari, Allah akan menjauhkan wajahnya. Di sini bukan hanya menjauhkan wajah ya, tapi wajah itu sebagai salah satu bagian tubuh yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang manusia, yang bagian mulianya saja Allah Subhanahu wa taala jauhkan, apalagi bagian yang lain ya. Bagian yang lain sebagai perwakilan dari seluruh tubuh, bahwasanya dia akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Sab'ina kharifan, ini keutamaan yang besar bagi orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua,
Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Kata Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kata Nabi SAW, sungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yuqalu lahu rayyan, yang disebut dengan pintu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang suka berpuasa nanti pada hari kiamat. Jadi pintu tersebut itu khusus untuk orang yang berpuasa. Tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut selain dari mereka. Jika mereka sudah masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan, maka pintu itu akan ditutup dan tidak akan masuk darinya seorang pun juga. Artinya Nabi SAW mengabarkan kepada kita di surga itu ada banyak pintu. Di antara pintu yang spesial adalah pintu ar-rayyan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan secara khusus untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, dan hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. As-siyamu junnatun, puasa itu adalah tameng, perisai yang bisa menghalangi seseorang dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti tameng seorang di antara kalian dari peperangan. Jadi di antara makna tameng di sini sebutnya oleh para ulama adalah tameng dari syahwat di dunia. Jadi kalau misalnya puasa itu bisa apa? Menjadikan puasa itu sebagai tameng dari syahwat. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya ini maksud dengan junnah di sini adalah tameng dari api neraka, sebagaimana disebutkan secara konteks hadis ini sangat jelas, junnatun as-siyamu junnatun minan nar. Itu puasa itu merupakan tameng dari api neraka. Kajunnati ahadikum minan qital. Allahu a'lam bishawab. Banyak sekali di antara keutamaan puasa Ramadan. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala ini dalam hadis qudsi, sungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Wasiyamu junnatun, dan puasa merupakan tameng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab. Jika seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan suka berkata buruk, jangan suka teriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Jika ada seorang mencela atau mengajak untuk berkelahi, maka katakanlah sungguhnya aku sedang berpuasa. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih la khulufu famis shaim innallahi atyabu min rihil miski. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma, dan orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Jika dia berbuka, dia berbahagia, dan jika dia berjumpa dengan Rabbnya, maka dia berbahagia dengan puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari satu hadis ini dapat diambil beberapa keutamaan yang sangat besar dari puasa Ramadan. Di antaranya di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya puasa itu Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya langsung sendiri. Ini menunjukkan pahala puasa itu sangat besar.
Karena jika sesuatu balasan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena di dalam puasa dapat 3 kesabaran. Yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Kenapa demikian? Puasa itu kita menjalankan perintah Allah. Dan dalam menjalankan perintah Allah itu dapat kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika puasa kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ini yang tadinya halal, makanan halal, minuman halal, karena puasa kita nggak makan dan minum. Karena apa? Karena berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha melawan hawa nafsu kita, menekan hawa nafsu kita. Yang ketiga, tentu saja sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan ujian bagi orang yang beriman, bisa menambahkan derajat keimanannya dan bisa menghapuskan segala dosanya. Oleh karena itu Allah mengatakan illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang akan membalasnya langsung. Ini keutamaan yang sangat besar dari berpuasa, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini sebutkan ada tameng. Puasa itu merupakan tameng, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, bahwasanya asyamu junnatun minan nar, bahwasanya puasa itu merupakan tameng dari api neraka, kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana tameng seorang di antara kalian dari ketika berperang, itu membawa perisai dari apa? Perisai dari syahwat, atau perisai tameng dari api neraka. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini sebutkan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari wanginya minyak kasturi. Ya, ini keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka. Orang yang ketika puasa berbuka itu luar biasa bahagia. Ditambah lagi ada bonus yang sangat besar berupa berupa berjumpa Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dia berbangga-bangga dengan puasa yang dia lakukan. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Akhrajahu Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, siapa saja yang salat bertepatan dengan Lailatul Qadar dengan dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Dan siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang telah lalu, mataqaddama min zambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Di sini Nabi SAW sebutkan syaratnya diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu adalah dengan dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, saudaraku rahimani wa ajmain, tentang hukum puasa. Puasa hukumnya wajib, puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan ijma' kaum muslimin seluruh dunia. Adapun yang berasal dari Al-Quran atau Kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang
sudah kita hafal ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan yang diturunkan di dalam bulan tersebut Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas, pembeda, Al-Furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa saja yang melihat bulan tersebut maka hendaknya dia berpuasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz fi'il amr, falyasumhu. Hendaknya dia berpuasa. Ini menunjukkan wajib. Begitu juga dari hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, buniyal islamu ala khamsin. Nabi SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. An la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah, iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Para ulama menyebutkan penyebutan puasa Ramadan terakhir di sini bukan berdasarkan urutan urutan rukun Islam, bukan. Tapi Nabi SAW menyebutkan secara apa? Secara acak. Adapun rukun Islam yang secara urut disebutkan oleh Nabi SAW adalah pada hadis Jibril alaihissalam, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam wujud manusia, laki-laki dewasa, kemudian bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, ihsan, dan hari kiamat. Di antara pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW adalah al-Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian Nabi menjawab dengan rukun Islam secara urut. Nabi mengatakan al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Ini rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi secara urut. Adapun hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini Nabi menyebutkan bukan secara urut. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan sungguhnya ada sahabat yang lain mengatakan sungguhnya aku mendengar Nabi SAW menyebutkan rukun Islam baru secara urut. Adapun secara ijma, kaum muslimin seluruh dunia telah sepakat ijma bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib dan termasuk salah satu dari rukun Islam yang diketahui di dalam agama secara doruri. Jadi nggak ada perselisihan lagi tentang wajibnya puasa Ramadan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban bulan Ramadan atau kewajiban puasa di bulan Ramadan, para ulama menyebutkan kafirun murtadun alil Islam. Wa anna munkirahu kafirun murtadun anil Islam. Yang mengingkari secara juhud tentang kewajiban puasa Ramadan ini bisa menyebabkan terancam dia keluar dari agama Islam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Adapun puasa Ramadan diwajibkan pertama kali pada tahun kedua Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya keutamaan bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis, kita sebutkan 2. Yang pertama yaitu hadis Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Antara satu salat dengan salat yang lain, salat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, terdapat apa? Mukaffiratun, terdapat penghapus dosa. Lima bainahunna, antara keduanya, idza tunibatil kabair, jika dia menjauhkan dosa-dosa besar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, as-salawatul khamsu,
wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan. Antara setiap sholat 5 waktu itu ada apa? Mukaffirat, ada penghapus dosa. Begitu juga antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain. Mukaffiratun, terdapat penghapus dosa. Idza ujtunibatil kabair, dengan syarat apa? Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya seorang muslim yang menunggu bulan Ramadan dengan dengan sukacita mempersiapkan ibadah yang akan dilakukan nanti bulan Ramadan, di training, di drill, dilatih sebelum bulan Ramadan, sehingga nanti ketika di dalam bulan Ramadan sudah terbiasa, tidak kaget dan seterusnya. Ini mereka akan mendapatkan keutamaan mukaffirat, yaitu dihapuskan dosa-dosa mereka dengan syarat menjauhkan dosa besar. Kalau dia terjatuh kepada dosa besar gimana Ustaz? Kalau dia terjatuh kepada dosa besar, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menghapuskan dosa besar kecuali apa? Kecuali taubat. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Tadi sudah kita baca hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan amal saleh di Ramadan, ada beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya kita bacakan dua. Di antaranya adalah qiyamul lail. Di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan selain berpuasa adalah salat malam. Salat malam di bulan Ramadan namanya salat tarawih. Salat tarawih itu tata caranya sama seperti salat malam di bulan-bulan yang lain. Makanya merupakan kesalahan jika ada yang mengatakan salat tarawih itu berbeda dengan salat malam pada bulan-bulan lain. Nah, kita katakan di antara waktunya yang dilakukan di bulan Ramadan, biasa kaum muslimin melakukan setelah salat Isya langsung. Setelah salat Isya langsung. Berarti di sini salat malam setelah salat Isya langsung boleh. Karena nggak ada perbedaan, cuma namanya saja. Kalau di Ramadan namanya tarawih, tarwihah, yaitu Nabi SAW beristirahat di setiap 4 rakaat karena saking capek, saking lamanya lelah. Nabi setiap 2 rakaat salam, kemudian istirahat, kemudian 2 rakaat salam, istirahat, kemudian witir dengan 3 rakaat atau 5 rakaat. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah kalau misalnya sholat tarawih beda caranya seperti sholat malam biasa. Nah, ini butuh dalil mana yang menunjukkan hal itu. Ternyata tidak ada. Jadi yang bisa kita lakukan selain puasa di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi sudah kita bacakan, man qoma ramadana. Siapa saja yang sholat di bulan Ramadan, antara sholat wajib, sholat sunnah, dan para ulama sepakat bahwasanya sholat malam, sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Siapa saja yang sholat di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan saleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, baca Quran. Banyak sekali. Di antara yang disebutkan oleh Nabi salah satunya adalah umroh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Dalam riwayat yang lain disebutkan umroh fi Ramadan kahajjati ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Subhanallah. Dan banyak sekali amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan. Sedekah.
baca Quran, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sekilas tentang materi atau pelajaran yang ke-147, yaitu tentang keutamaan puasa Ramadan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, yang betul, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah itu murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.